Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zalfia Safitri dan rekan saya Dewi Septiani Sukma. Video ini merupakan contoh kasus tentang retur dan terjual sebagian, yang diawali dengan Ibu Sinta dan Pak Dede sudah berteman sejak kuliah. Ibu Sinta menawarkan kerjasama dengan Pak Dede, di mana Pak Dede merupakan salah satu pembuat sepatu yang terkenal di berbagai daerah. Pak Dede menyetujui tawaran tersebut karena Ibu Sinta memiliki toko sepatu ternama dan terlaris di provinsi. Mereka mempersiapkan perjanjian kerjasama mereka. Informasi mengenai kerjasama Pak Dede dan Ibu Sinta. Pertama, jumlah unit dikirim setiap bulan 25 pasang, harga jual per pasang 1 juta, uang muka komisioner per pasang 20.000, sewa gudang milik komisioner per bulan 200.000, komisi untuk komisioner 25% dari penjualan, pengiriman laporan komisioner per bulan. Pak Dede memberikan garansi kepada konsumen selama 6 bulan. Pak Dede bersedia menanggung seluruh pengeluaran terkait barang konsinyasi. Pak Dede meminta Ibu Sinta untuk menanggung seluruh pengeluaran terkait barang konsinyasi selama proses penjualan dan nanti langsung memotong pengeluaran tersebut dengan penjualan per bulannya. Dikarenakan rumah Pak Dede dan rumah Ibu Sinta tidak dalam satu daerah, maka Pak Dede meminta agar pembayaran hasil penjualan dikirim via bank dan pelaporan via email. Di sini diketahui bahwa HPP sepatu per pasang sebesar 400.000. Pada tanggal 1 Mei, Pak Dede mengirim barang konsinyasi ke gudang Ibu Sinta sebanyak 25 pasang sepatu. Jurnalnya bagi Pak Dede pada metode laba terpisah, metode perpetual, debit konsinyasi keluar sebesar 10 juta, kredit persediaan barang dagang sebesar 10 juta. Pada metode fiskal, debit konsinyasi keluar 10 juta dan kredit pengiriman barang dagang sebesar 10 juta. Sedangkan pada Ibu Sinta tidak melakukan pencatatan apa-apa karena barang komisi ini masih hak milik pengamanan. Konsinyasi keluar di metode perpetual ini maksudnya yaitu munculnya HPP, karena HPP merupakan akun laba rugi, maka diganti dengan konsinyasi keluar. Sedangkan pada metode fiskal, konsinyasi keluar ini untuk menghitung HPP di akhir periode. Pada metode laba tidak terpisah, metode perpetual, Pak Dede mencatat debit persediaan barang konsinyasi sebesar 10 juta dan kredit persediaan barang dagang sebesar 10 juta. Pada metode fiskal, Pak Dede tidak melakukan pencatatan apa-apa, sedangkan Ibu Sinta tidak melakukan pencatatan apa-apa karena barang komisi ini masih hak milik pengamanan. Ibu Sinta hanya menjual barang komisi, tidak ada hak milik dan tidak mengeluarkan kas untuk pembeli. Pada tanggal 1 Mei, Pak Dede membutuhkan jasa angkut atau kurir untuk membantunya memindahkan barang konsinyasinya ke gudang Ibu Sinta. Pembayaran dilakukan secara tunai sebesar 50.000. Catatan akuntansi 1 Mei. Metode laba terpisah, metode perpetual, Pak Dede mencatat di debit konsinyasi keluar sebesar 50.000, kredit kas kecil 50.000. Ibu Sinta mencatat no entry. Metode fiskal sama dengan metode perpetual. Jelaskan konsinyasi keluar munculnya beban angkut karena beban angkut merupakan akun laba rugi, maka diganti dengan konsinyasi keluar. Sedangkan no entry, Ibu Sinta tidak mencatat apa-apa karena pembayaran kurir dilakukan oleh Pak Dede.
Metode laba tidak terpisah, metode perpetual. Pak Dede mencatat beban kurir sebesar 50.000, kas kecil 50.000. Ibu Sinta mencatat no entry. Metode fiskal sama dengan metode perpetual. Di sini dijelaskan, karena merupakan metode laba tak terpisah, maka beban kurir langsung disebut dengan beban. Sedangkan no entry, Bu Sinta tidak melakukan pencatatan apa-apa karena pembayaran kurir dilakukan oleh pengamanatan. Tanggal 2 Mei, sesuai kesepakatan Ibu Sinta dengan Pak Dede, Ibu Sinta mengirim uang muka kepada Pak Dede melalui transfer bank sebesar 20.000 per pasang sepatu. Jurnalnya, bagi Pak Dede, metode laba terpisah, debit kas bank sebesar 500.000 dan kredit uang muka komisioner sebesar 500.000. Sedangkan bagi Ibu Sinta, debit uang muka pengamanat sebesar 500.000 dan kredit kas bank sebesar 500.000. Pencatatan ini digunakan untuk kedua metode, yaitu perpetual dan fiskal. Pada metode laba tidak terpisah juga sama dengan metode laba terpisah. Perpetual dan fiskalnya juga sama. 500.000 itu didapat dari uang muka per pasang dikali jumlah dikirim. Uang mukanya per pasang ada 20.000 dan unit dikirimnya ada 25 pasang sepatu. Jadi maka dapatlah 500.000. Tanggal 3 Mei, sesuai dengan kesepakatan Pak Dede dengan Ibu Sinta, Pak Dede membayar sewa gudang milik Ibu Sinta untuk menyimpan barang miliknya agar tidak rusak dan hilang. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank sebesar 200.000. Akuntansi 3 Mei. Metode laba terpisah, metode perpetual. Pak Dede mencatat debit konsinyasi keluar 200.000, kredit kas bank 200.000. Ibu Sinta mencatat debit kas bank 200.000, kredit pendapatan sewa gudang 200.000. Metode fiskal sama dengan metode perpetual. Metode laba tidak terpisah, metode perpetual. Pak Dede mencatat debit beban sewa gudang 200.000, kredit kas bank 200.000. Ibu Sinta mencatat debit kas bank 200.000, kredit pendapatan sewa gudang 200.000. Metode fiskal sama dengan metode perpetual. Tanggal 5 Mei, Ibu Sinta berhasil menjual barang komisi kepada Tuan Babu sebanyak 2 pasang sepatu. Jurnalnya, pada transaksi ini Pak Dede tidak melakukan pencatatan apa-apa karena Pak Dede tidak terlibat dalam transaksi ini. Pak Dede tidak tahu kepada siapa dan berapa barang tersebut dijual. Sedangkan Ibu Sinta, metode laba terpisah, mencatat debit kas kecil sebesar 2 juta dan kredit konsinyasi masuk sebesar 2 juta. Pencatatan ini berlaku untuk metode perpetual dan fiskal. Maksud dari konsinyasi masuk di sini yaitu munculnya utang baru kepada pengamanat atas penjualan barang konsinyasinya. 2 juta itu didapat dari unit dijual dan dikali dengan harga jual. 2 dikali 1 juta, maka dapatlah 2 juta. Pada metode laba tidak terpisah, metode perpetual, Ibu Sinta mencatat debit persediaan barang dagang sebesar 1.500.000, kredit utang pengamanat 1.500.000, dan debit kas kecil sebesar 2 juta, kredit penjualan barang dagang sebesar 2 juta, dan debit HPP 1.500.000, kredit persediaan barang dagang sebesar 1.500.000. Sedangkan
Pada metode fiskal, Ibu Sinta mencatat debit pembelian barang dagang sebesar 1.500.000 dan kredit utang pengamanat sebesar 1.500.000. Kas kecil di debit 2 juta dan kreditnya penjualan barang dagang sebesar 2 juta. Sedangkan Pak Dede tidak melakukan pencatatan apa-apa karena Pak Dede tidak terlibat dalam transaksi tersebut. Tanggal 5 Mei, sore harinya Ibu Sinta membayar upah kurir untuk mengantar sepatu ke rumah Tuan Bobo sebesar 20.000. Catatan akuntansi 5 Mei, ongkos kurir ke rumah konsumer sebesar 20.000. Metode laba terpisah, metode perpetual, Pak Dede mencatat no entry. Di sini Pak Dede tidak mencatat apapun karena pembayaran kurir dilakukan oleh Ibu Sinta. Ibu Sinta mencatat debit konsinyasi masuk sebesar 20.000, kredit kas kecil 20.000. Metode fiskal sama dengan metode perpetual. Metode laba tidak terpisah, metode perpetual, Pak Dede mencatat no entry. Di sini Pak Dede tidak mencatat apapun karena pembayaran kurir telah dilakukan oleh Ibu Sinta. Ibu Sinta mencatat debit utang pengamanat 20.000, kredit kas kecil 20.000. Metode fiskal sama dengan metode perpetual. Pada tanggal 7 Mei, Ibu Sinta mengembalikan 2 pasang sepatu yang rusak kepada Pak Dede menggunakan jasa kurir, dan Ibu Sinta membayar ongkos kurir tersebut secara tunai sebesar 15.000. Jurnalnya bagi Pak Dede, metode laba terpisah, debit persediaan barang dagang sebesar 800.000, kredit konsinyasi keluar sebesar 800.000. Ibu Sinta tidak melakukan pencatatan apa-apa. Ini berlaku untuk metode perpetual dan fiskal. Maksud dari konsinyasi keluar di sini yaitu pembatalan konsinyasi keluar. Yang dibatalkan itu adalah HPP. 800.000 itu didapat dari HPP dikali unit rusak. HPP-nya 400.000 dikali 2 dapatlah 800.000. Pada metode laba tidak terpisah, metode perpetual, Pak Dede mencatat debit persediaan barang dagang sebesar 800.000, kredit persediaan barang konsinyasi 800.000. Sedangkan Ibu Sinta tidak melakukan pencatatan apa-apa. Metode fiskal, Pak Dede dan Ibu Sinta tidak melakukan pencatatan apa-apa. Jurnal untuk mencatat upah angkut barang yang diretur, metode laba terpisah, Ibu Sinta mencatat debit konsinyasi masuk sebesar 15.000, kredit kas kecil sebesar 15.000. Pencatatan ini berlaku untuk metode perpetual dan fiskal. Konsinyasi masuk maksudnya di sini yaitu berkurangnya utang kepada Pak Dede karena Ibu Sinta telah membayar pengeluaran kepada pihak kedua yaitu kepada kurir. Metode laba tidak terpisah, Ibu Sinta mencatat debit utang pengamanat 15.000 dan kredit kas kecil 15.000. Pencatatan ini berlaku untuk metode perpetual dan fiskal. Sedangkan Pak Dede tidak melakukan pencatatan apa-apa di kedua metode tersebut. Metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Tanggal 12 Mei, Ibu Sinta kembali berhasil menjual barang komisi kepada Lulu sebanyak 2 pasang sepatu. Pencatatan akuntansi 12 Mei, metode laba terpisah, metode perpetual, Pak Dede mencatat no entry karena yang melakukan pencatatan Ibu Sinta. Pak Dede tidak melakukan apa-apa sampai Ibu Sinta
melakukan pelaporan hasil penjualan kepada Pak Dede. Ibu Sinta mencatat debit kas kecil 2 juta, kredit konsinyasi masuk 2 juta. Metode fiskal sama dengan metode perpetual. Di sini, cara mendapatkan 2 juta, unit dijual dikali harga jual. Unit jual sebesar 2 dikali harga jual sebesar 1 juta. Berarti 2 dikali 1 juta sebesar 2 juta. Pada metode laba tidak terpisah, metode perpetual, Ibu Sinta mencatat debit persediaan barang dagang sebesar 1.500.000, kredit utang pengamanat 1.500.000, dan debit kas kecil sebesar 2 juta, kredit penjualan barang dagang sebesar 2 juta, dan debit HPP 1.500.000, kredit persediaan barang dagang sebesar 1.500.000. Sedangkan pada metode fiskal, Ibu Sinta mencatat debit pembelian barang dagang sebesar 1.500.000 dan kredit utang pengamanat sebesar 1.500.000. Kas kecil didebit 2 juta dan kreditnya penjualan barang dagang sebesar 2 juta. Sedangkan Pak Dede tidak melakukan pencatatan apa-apa karena Pak Dede tidak terlibat dalam transaksi tersebut. Tanggal 12 Mei, sore harinya, Ibu Sinta membayar upah kurir untuk mengantar sepatu ke rumah Lulu sebesar 20.000. Catatan akuntansi 5 Mei. Ongkos kurir ke rumah konsumen sebesar 20.000. Metode laba terpisah, metode perpetual, Pak Dede mencatat no entry. Di sini, Pak Dede tidak mencatat apapun, karena pembayaran kurir dilakukan oleh Ibu Sinta. Ibu Sinta mencatat debit konsinyasi masuk sebesar 20.000, kredit kas kecil 20.000. Metode fiskal sama dengan metode perpetual. Metode laba tidak terpisah, metode perpetual, Pak Dede mencatat no entry. Di sini, Pak Dede tidak mencatat apapun, karena pembayaran kurir telah dilakukan oleh Ibu Sinta. Ibu Sinta mencatat debit utang pengamanat 20.000, kredit kas kecil 20.000. Metode fiskal sama dengan metode perpetual. Tanggal 30 Mei, Ibu Sinta mencatat komisi dan fee atas penjualan yang telah dilakukan. Catatan akuntansi 30 Mei, metode laba terpisah, metode perpetual, Pak Dede mencatat no entry. Ibu Sinta mencatat debit konsinyasi masuk sebesar 1 juta, kredit pendapatan komisi atau fee 1 juta. Metode fiskal sama dengan metode perpetual. Cara mencarinya, 4 unit dikali harga jual, 4 dikali 1 juta, sama dengan 4 juta. Komisi untuk Ibu Sinta sebesar 4 juta dikali 25%, sama dengan 1 juta. Metode laba tidak terpisah, metode perpetual dan fiskal sama-sama no entry dan tidak melakukan pencatatan apapun. 31 Mei, sesuai kesepakatan Ibu Sinta dengan Pak Dede, pada akhir bulan Ibu Sinta melaporkan hasil penjualan konsinyasi dan membayar sisa kas dari penjualan tersebut. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Jurnalnya, metode laba terpisah, Pak Dede mencatat debit kas bank sebesar 2.445.000, debit uang muka komisioner sebesar 500.000, debit konsinyasi keluar 1.055.000, kredit konsinyasi keluar 4 juta. Sedangkan Ibu Sinta mencatat debit konsinyasi masuk 2.945.000, kredit uang muka pengamanat 500.000, kredit kas bank 2.445.000.
Pencatatan ini berlaku untuk kedua metode yaitu perpetual dan fiskal. Untuk penyesuaian beban retur dengan metode laba terpisah, jurnalnya debit beban sewa 16.000, debit beban kurir 4.000, debit beban retur 15.000, dan kredit konsinyasi keluar sebesar 35.000. Metode laba tidak terpisah. Metode perpetual, Pak Dede mencatat debit kas bank 2.445.000, debit uang muka komisioner 500, debit beban kurir penjualan 40, debit beban komisi 1 juta, debit beban retur 15.000, dan kredit penjualan konsinyasi 4 juta. Untuk catat HPP, debit HPP 1.600.000 dan kredit persediaan barang konsinyasi 1.600.000. Sedangkan Ibu Sinta mencatat debit utang pengamanat 2.945.000, kredit uang muka pengamanat 500.000, kredit kas bank 2.445.000. Metode fiskal, Pak Dede mencatat debit kas bank 2.445.000, debit uang muka komisioner 500.000, debit beban kurir penjualan 40.000, debit beban komisi 1 juta, debit beban retur 15.000, dan kredit penjualan konsinyasi 4 juta. Sedangkan Ibu Sinta mencatat debit utang pengamanat 2.945.000, kredit uang muka pengamanat 500.000, dan kredit kas bank 2.445.000. Tanggal 31 Mei, perhitungan laba rugi penjualan konsinyasi. Metode laba terpisah, metode perpetual dan fiskal sama-sama mencatat debit konsinyasi keluar sebesar 1.320.000, kredit laba penjualan konsinyasi sebesar 1.320.000. Analisis penjualan konsinyasi. Total beban pihak pengamanatan dan pihak komisioner sebesar 11.305.000. Barang yang terjual oleh pihak pengamanatan dan pihak komisioner sebesar 2.680.000. Retur pihak pengamanatan dan pihak komisioner sebesar 835.000. Barang yang belum terjual sebanyak 19 sepasang sepatu oleh pihak pengamanatan dan pihak komisioner sebesar 7.790.000. Di sini total barang terjual dikurang penjualan yaitu 2.680.000 dikurang 4 juta, maka laba rugi konsinyasinya sebesar 1.320.000. Ini adalah laporan penjualan konsinyasi periode 31 Mei 20XX yang dibuat oleh Ibu Sinta. Penjualan 4 pasang sepatu 4 juta dikurangi dengan beban kurir 40.000, beban retur 15.000, komisi 1 juta. Total hak pengamanat 2.945.000 dikurangi dengan uang muka pengamanat sebesar 500.000. Jadi sisa kas bersih untuk pengamanat adalah 2.445.000.